ada yang GTZ, GTZ 5S, GTZ 6V, GTZ 6V. Nah, untuk kode reproduksinya itu biasanya ada di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel saya HNMFD Vlog dan Tutorial. Oke, mungkin untuk kali ini kita bahas apa sih ya? Oh ya, kan kemarin apa ngasih rekomendasi itu yang mau dia kan bingung, tanya untuk Bang, tolong dong untuk kasih keterangan cara membaca aki motor. Nah, ya kalau untuk sekedar sih ya, untuk pengetahuan saya nggak seluas yang punya apa dealer, punya bengkel terpat itu. Yang paling banyak dipakai di khalayak umum, yang biasa dipakai orang-orang biasanya sih itu untuk yang seri berapa sih, kodenya itu ada yang GTZ, GTZ 5S, GTZ 6V, GTZ 6V. Nah, untuk kode reproduksinya itu biasanya ada di sebelah atas, sisi atas dari aki pojok kanan. Nah, mungkin untuk mengetahui cara membacanya nanti saya jelaskan juga, sama saya kasih foto. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, untuk mudahnya kita pakai contoh yang ini. Untuk dari GS Astra dan seri GS, jenis GS itu ada dua macam. Yang pertama dari GS Astra, yang kedua ada yang dari Golden Star. Nah, itu perhatikan, kalau Golden Star itu biasanya banyak orang nggak mau ya, katanya yang ada yang bilang KW atau mungkin yang palsu. Cuma kebanyakan yang dipilih itu yang GS Astra. Nah, untuk tampilan depannya itu ada Shield MF. MF itu maksudnya maintenance free, jadi bebas perawatan. Dan untuk yang kodenya yang GTZ 5S, GTZ-nya itu, G-nya itu adalah merek dari GS itu sendiri. Kalau yang YTZ itu dari Y-nya maksudnya Yuasa. Kalau yang untuk penomorannya yang 5S, 5S itu untuk kapasitas ampere. Kalau 5 itu ampernya sekitar 3,5. Kalau yang untuk 6S atau mungkin 6V itu sekitaran 5 ampere. Yang 7S nya itu 6 ampere. Nah, mungkin itu dikondisikan untuk apa, untuk keperluan dan kebutuhan motor dulur-dulur sendiri. Kalaupun motornya itu dimodif, ditambahin lampu atau kayak gimana, nah itu biasanya rata-rata di upgrade dari yang standarnya 5S itu dinaikkan ke yang 6. Nah, tergantung bebannya yang dikeluarkan. Soalnya motor yang keluaran sekarang itu kan kebanyakan dia DC semua, jadi sekali kontak on, mesin belum nyala, itu lampu udah nyala, lampu utama udah nyala, jadi nggak ada saklar on off. Makanya itu sebelum dia dicas, sebelum mesin nyala, itu dia sudah mengeluarkan beban keluar untuk lampu depan itu. Yang jelas itu besar sih ya. Sebelum dia melakukan charger aki dari motor ke aki, itu dia aki itu sudah mengeluarkan beban segitu. Jadi makanya kalau ditambahkan lampu-lampu LED atau mungkin proyektor atau kayak gimana udah dirubah, tegangannya sudah mulai tambah, itu
biasanya akinya yang di upgrade. Nah, untuk mengetahui kode kode produksi kadaluarsa, nah itu hati-hati kalau beli. Biasanya orang-orang kalau nggak ada yang laku itu toko-toko biasanya dikasih kode yang stok lama. Nah itu jangan sampai mau, soalnya itu juga berpengaruh pada umur aki itu sendiri. Saya kasih contoh, ini fotonya. Nah ini dia yang di sisi atas pojok kanan. Kalau untuk aki GS itu kode itu kode kadaluarsanya itu ada di 4 digit awal. 4 angka di awal itu ada 24. 24 dua angka yang pertama itu menunjukkan tanggal pembuatan. Terus yang angka ketiga itu menunjukkan bulan, dan angka yang terakhir itu menunjukkan tahun. Jadi yang 24 awal itu tanggal, yang 6-nya itu angka ketiga itu bulan 6, yang 2 terakhirnya itu tahun 2002. Ya kok 2022 maksudnya. Nah, untuk sisanya itu adalah kode produksi barang dari pabrikan. Nah, mungkin udah jelas ya. Jadi seperti itu. Itu harap dicek kalau untuk beli baru atau mungkin beli di toko-toko bengkel kayak gitu. Itu coba dicek, jangan sampai terlalu kadaluarsa. Harus baru kayaknya. Soalnya itu juga mempengaruhi umur, daripada buang-buang duit tapi dikasih barang yang stok lama, itu jangan mau. Soalnya itu kan juga berpengaruh pada itu umur aki. Kalau umur aki kebanyakan itu secara umum antara 2 sampai 5 tahun tergantung pemakaian. Nah, untuk aki Yuasa pun, kalau aki Yuasa itu biasanya dia 2 digit. Jadi tanggal 2 digit, terus bulannya 2 digit, dan tahun terakhirnya 2 digit. Kalau untuk di GS, di aki GS, merek GS itu cuman 4. Jadi yang tanggalnya 2, bulannya 1, dan angka tahunnya 1, yang diambil yang angka terbelakang. Oke, ini sudah paham ya. Nah, dan ini beberapa data untuk motor apa saja yang menggunakan jenis aki GS ini. Oh ya, untuk kalian yang untuk pada motor-motor wah. Untuk yang akinya berbagi pengalaman ya, untuk yang akinya selalu tekor, udah dicas tekor lagi, udah dicas tekor lagi. Nah itu ada dua kemungkinan. Yang satu akinya sudah soak, yang kedua itu bisa berakibat di sepul ataupun dari kiprot. Makanya sebelum, untuk yang sering-sering udah dicas, habis dicas itu ngedrop lagi, terus udah dibeliin baru masih ngedrop lagi. Nah itu coba dicek dulu dari saluran kiprotnya baru ke kabel yang arah ke spool. Soalnya kebanyakan permasalahannya dari situ. Cuma kadang orang mikirnya cuma di aki, kadang muatan tambahan lampu LED kayak gitu kan yang bikin tegangannya semakin besar, tapi dia tak mampu. Oh ya, mungkin untuk sedikit tambahan, untuk pemasangannya aki itu klaimnya diusahakan untuk press ya, soalnya jangan sampai gerak akinya. Soalnya di dalam aki itu sendiri dia terdapat sel-sel yang mudah putus. Kalau dia terlalu sering kena goncangan, klaimnya itu nggak rapat, itu bisa mengakibatkan sel-selnya putus. Entah nanti selnya yang putus dari untuk sistem pengecasannya, atau mungkin dari outputnya itu sendiri. Jadi dia nggak bisa mengantarkan, bisa dicas, teman terkadang
habis dicas tekor lagi, dicas lagi tekor lagi. Nah itu dia ada beberapa selnya yang putus, makanya harus dipastikan klem dari aki itu sendiri dia rapat. Oke, mungkin cukup sekian, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.